Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920501004 dari Prodi Manajemen, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 oleh dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya 1. Sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan atas 4 tipe sumber daya, seperti finansial, fisik, manusia, dan kemampuan teknologi. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan harus memiliki departemen atau bagian yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda. Pengelolaan manusia ini perlu dilakukan dengan manajemen yang profesional. Artinya di sini harus dilakukan dengan fungsi-fungsi manajemen yang ada. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang benar, maka aktivitas perusahaan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga mampu menghasilkan laba yang telah ditargetkan. Dengan laba yang terus meningkat, maka akan mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang makin baik kepada karyawan. Materi pembahasan. Di sini ada 4 kategori yang akan kita bahas. Yang pertama, fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Yang kedua ada equal employment opportunity. Yang ketiga ada fungsi pengadaan tenaga kerja, dan yang terakhir ada fungsi pengembangan tenaga kerja. Fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Di sini ada beberapa fungsi, ada 6. Yang pertama ada pengadaan tenaga kerja, yang kedua pengembangan, yang ketiga kompensasi, yang keempat pengintegrasian, yang kelima pemeliharaan, dan yang terakhir pemutusan hubungan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja adalah fungsi operasional pertama dari manajemen sumber daya manusia, yaitu berupa usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang diperlukan untuk menyelesaikan sasaran organisasi. Hal-hal yang dilakukan dalam pengadaan tenaga kerja adalah penentuan sumber daya manusia yang dibutuhkan dan perekrutannya, seleksi, dan penempatan. Yang kedua ada pengembangan. Setelah melakukan pengadaan tenaga kerja, kemudian dilakukanlah pengembangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia demi meningkatkan keahlian. Peningkatan keahlian ini dilakukan melalui pelatihan. Proses pelatihan biasanya dilakukan saat karyawan sudah diterima dari seleksi penerimaan. Yang ketiga ada kompensasi. Fungsi operasi selanjutnya yaitu kompensasi atau pemberian upah. Kompensasi merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi. Semua upah dari tenaga kerja yang telah berkontribusi diatur oleh manajemen sumber daya manusia pada fungsi operasional ini. Yang keempat, pengintegrasian. Semua orang berbeda, baik sikap tindakan, perilaku, pandangan, dan pendapat. Nah, perbedaan ini kerap menimbulkan disintegrasi, sehingga menimbulkan konflik. Oleh karena itu diperlukan proses integrasi atau penyatuan. Dalam proses pengintegrasian, individu akan diminta untuk merubah pandangan, kebiasaan, serta sikap yang kurang menguntungkan bagi perusahaan. Yang kelima ada pemeliharaan. Fungsi selanjutnya yaitu pemeliharaan atau perawatan. Untuk mempertahankan kondisi sumber daya manusia yang telah ada, diperlukan pemeliharaan. Pemeliharaan sumber daya manusia dilakukan dengan menjaga peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan training motivasi. Motivasi sangat penting bagi karyawan agar mereka tetap semangat dalam bekerja. Dan yang terakhir ada pemutusan hubungan tenaga kerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia secara operasional yang terakhir yaitu pemutusan hubungan tenaga kerja. Dalam hal ini, semua pemutusan hubungan kerja baik pemisahan, pensiun, atau PHK itu sendiri diatur oleh fungsi manajemen sumber daya manusia. Semua urusan pensiun, pegawai yang telah lama berkontribusi pada perusahaan diurus pada divisi. Equal Employment Opportunity. Equal Employment Opportunity atau EEO adalah prinsip kesetaraan, di mana setiap pekerja mendapatkan hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama dalam bekerja dan mengembangkan karir. Prinsip dasar EEO adalah ide tentang keseimbangan, di mana semua orang harus diberlakukan adil serta setara dalam semua bidang di dunia kerja. Dasar hukum EEO. Sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap penerapan EEO, pemerintah telah
meratifikasi konvensi ILO nomor 100 mengenai pengupahan yang sama bagi pekerja yang sama nilainya melalui Undang-Undang nomor 80 tahun 1957, serta konvensi ILO nomor 111 mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan melalui Undang-Undang nomor 21 tahun 1999. Ratifikasi itu sejalan dengan Konstitusi RI Undang-Undang 1945 yang menjamin persamaan hak dalam hubungan kerja yang berbunyi setiap anggota berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, pasal 28D. Penerapan IIO. Perlakuan yang adil dalam segala hal dari mulai sebelum bekerja atau pre-employment, saat bekerja employment, dan setelah bekerja post-employment. Yang kedua, berdasarkan kompetensi, kinerja, dan prestasi. Yang ketiga, mengikut sertakan seluruh pekerja. Dan yang keempat, pengupahan yang menerapkan sistem transparansi. Selanjutnya yaitu manfaat IIO. Yang pertama, mendorong produktivitas. Yang kedua, alternatif tenaga kerja yang lebih banyak. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas karyawan. Dan yang terakhir, membantu perusahaan lebih efisien. Nah, di sini ada sumbernya yang saya cantumkan dari materi ini. Selanjutnya materinya yaitu fungsi pengadaan tenaga kerja. Pengadaan atau procurement adalah fungsi operasional pertama manajemen sumber daya manusia. Pengadaan karyawan merupakan masalah penting, sulit dan kompleks karena mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi serta efektif. Tindaklah semudah memberi dan menempatkan mesin. Dapat kita simpulkan bahwa pengadaan adalah upaya proses untuk memperoleh jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan guna mencapai tujuan organisasi. Fungsi pengembangan tenaga kerja. Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam entitas organisasi tersebut dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ini agar bisa melahirkan perubahan sikap karyawan yang positif. Oke teman-teman, itulah materi kita tentang manajemen sumber daya manusia. Saya Ristiawati, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.